warga Majelis Tafsir Al-Quran bukan menjadi suatu golongan tertentu dari umat Islam ini, tetapi MTA adalah merupakan salah satu dari bagian dari umat Islam yang besar ini, ya, tidak terpisah dari bagian umat Islam yang lain. Kita merupakan kesatuan dari umat Islam yang lain. Maka walaupun partai berbeda, golongan berbeda, MTA menganggap itu semuanya saudara kita. Maka acara pada siang hari ini merajut kebinekaan untuk memperkokoh NKRI. Maka dalam hal ini Majelis Tafsir Al-Quran sudah bergerak di seluruh lapisan masyarakat. Hanya memang ada lapisan masyarakat yang kadang kurang memahami atau kadangkala ya mungkin karena salah paham saja. Di samping itu ada juga aparat yang kadang kurang profesional dalam ini. Jadi Majelis Tafsir Al-Quran menjalankan pengajian di mana saja selalu menempuh jalur hukum yang resmi, yang berlaku di undang-undang negeri ini. Tapi kadang-kala ada masyarakat yang kurang cocok, kadang-kala pengajian kita didemo, dibubarkan. Malah ada aparat yang kadang-kala malah suruh berhenti MTA pengajiannya supaya berhenti dulu. Ini yang nurut hukum malah suruh berhenti, yang nyalai hukum malah diberi kesempatan. Nah inilah maka saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Maka Bapak Presiden mudah-mudahan dengan keraguan beliau ini, karena ini didengar oleh seluruh Indonesia, mudah-mudahan hari berikutnya tidak terjadi apa-apa. Karena walaupun kita gembar-gembor NKRI harga mati, NKRI harga mati, kalau mengabaikan kebinekaan NKRI tidak terwujud. Jelas itu. Maka dari itu MTA sangat menghargai, apalagi hanya beda pendapat, beda paham, beda agama pun kita bisa hidup berdampingan, saling tolong-menolong. Kita beda agama, tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Maka dari itu Majelis Tafsir Al-Quran yang didirikan tahun 1972 sampai hari ini sudah mempunyai cabang dan perwakilan 540 tempat di seluruh Indonesia. Dengan dikukuhkannya perwakilan dan cabang hari ini nanti 64 lagi, berarti mulai tanggal 17 September 2017 Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia sudah berjumlah 604 cabang dan perwakilan. Ini Bapak Presiden, MTA itu dari Sabang sampai Merauke, yang belum ada hanya Sabang saja. Dari paling barat sana dari Aceh di Takengon sudah ada, paling timur termasuk ini nanti ya Merauke, Papua sudah ada. Yang diresmikan hari ini satu di Kabupaten Kirom, di daerah Papua sana. Kalau di Merauke sudah peresmian yang kemarin. Jadi Silatnas ini yang ketiga, pertama di Istora Jakarta, Bapak Presiden waktu juga rawuh selaku Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Indonesia, Jakarta ya, Gubernur DKI. Alhamdulillah, beliau paham betul tentang MTA. Beliau yang mendirikan peletakan batu pertama gedung pusat MTA. Beliau paham betul. Beliau mendirikan gedung pusat MTA yang di Jalan Ronggo Warsito, peletakan batu pertama beliau yang meletakkannya. Maka sampai di kalau teringat MTA, karena beliau tahu betul, karena pusatnya MTA di Surakarta, kebetulan beliau di Surakarta, asli beliau orang Surakarta. Kemudian ketika jadi Gubernur DKI pun saya ke kantor beliau untuk meresmikan, langsung beliau memberikan kesempatan supaya di blok tanggal 15 September di Jakarta itu. Nah, ini juga begitu, alhamdulillah saya mendapat prioritas dari beliau. Mestinya tanggal 17 September ini beliau ada tugas ke Amerika. Tanggal 12 sampai 20 ya Bapak Presiden Amerika. Tapi ketika saya datang menghadap beliau, sudahnya dipanggil ini tanggal 17 di blok
untuk MTA. Untuk yang ke Amerika biar Pak Wakil Presiden. Langsung beliau ngetik kepada saya. Maka saya sangat gembira dengan kerawan beliau ini. Sehingga dengan demikian saya tahu Bapak Presiden sekarang pekerjaannya sangat berat. Sangat berat. Apalagi sekarang disadari atau tidak disadari bangsa kita itu sedang dilanda penyakit mental yang beliau sudah mencanangkan revolusi mental yang kemudian pembukanya kemarin juga di daerah ini, revolusi mental. Dengan program Presiden merevolusi mental, kami merasa terpacu karena MTA ini dakwah juga tujuan utamanya memperbaiki mental bangsa. Tujuan utamanya memperbaiki mental bangsa. Nah, karena itulah, karena revolusi mental sangat cocok. Betul-betul bahwa negeri ini sedang dilanda penyakit. Semua orang tahu, ya, susah negeri ini memberantas korupsi, susah negeri ini memberantas narkoba, susah negeri. Malah baru saja kemarin di Kendari ada berapa pemuda yang terpaksa harus mati belum saatnya. Ya, sebetulnya ya sudah saatnya lah ya. Tapi meninggalnya itu karena itu narkoba, karena mengkonsumsi yang mestinya tidak pantas dikonsumsi. Mengapa begitu? Itu karena jauhnya dari tuntunan agama. Maka dengan melihat itulah Majelis Tafsir Al-Quran makin giat mendakwahkan agama ini tanpa pamrih. Bapak Presiden bahwa MTA seluruh Indonesia 604 tadi, dari Takengon sampai Merauke, semua gurunya dikirim dari pusat. Guru yang mengajar dari pusat. Maka tidak perlu dicurigai kalau ada apa-apa, langsung saja panggil pusatnya. Semuanya guru dari pusat. Dan guru daerah cabang perwakilan MTA mendatangkan guru dari pusat, semuanya gratis tanpa ada biaya apapun. Maka orang bertanya-tanya, dari mana dananya? Orang yang tidak mau tahu, tetapi tidak tahu tapi tidak mau tahu. Bermacam-macam ada, katanya dananya dari Yahudi, dananya dari Mbae Setan, dananya bermacam-macam. Padahal andai kata itu tanya, dia akan mengerti. Namun demikian, karena dakwah kita itu hanya mengharap ridha Allah, orang mau bicara apa terserah, silakan. Tapi kita berjalan terus, yang kita harapkan mudah-mudahan Allah memeridai langkah kita. Yang tadinya berpandangan negatif karena tidak mengerti, lama-lama mudah-mudahan menjadi mengerti. Akhirnya kita bangun negeri kita ini bersama-sama menurut bidangnya masing-masing. Nah, kita bagaimanapun beda paham, beda pendapat, tidak boleh putus silaturahim. Beda agama tidak boleh putus kita persaudaraan. Harus kita kokohkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beda-beda pendapat, beda paham, beda agama, tapi tidak boleh dipisahkan. Tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saya rasa karena waktunya sangat panas yang di luar itu, saya singkat saja. Yang kesimpulannya, saya harapkan setelah dikukuhkannya dari cabang yang baru dan perwakilan baru ini, dan ini disaksikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Menteri Sekretaris Negara, mudah-mudahan makin semangat bagi yang tidak mengerti menjadi mengerti, bahwa kehadiran MTA tidak membuat resah, tidak menimbulkan permusuhan, tetapi menyebarkan kasih sayang. Karena Nabi kita mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu. Ala tulukum wala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsu salam bainakum. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman kalau tidak berkasih sayang. Maka orang yang beriman itu cirinya berkasih sayang. Kalau beriman kok tidak ada kasih sayang, kata Nabi, tidak beriman. Nah, orang yang berkasih sayang ini kepada siapa saja, mari kita tebarkan kasih sayang. Bahkan Islam itu kepada binatang pun menaruh kasih sayang. Ya, bagaimana caranya kita? Lah itulah maka kita galakkan, kita tegakkan, kita mengkaji Quran dan Sunnah dalam kehidupan ini. Insya Allah
penyakit-penyakit yang sekarang melanda ini akan sirna. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah itu asyifa lima fisyudur, menjadi obat penyakit mental, obat penyakit hati. Kalau tidak diobati, tidak akan sembuh. Lah obatnya adalah Al-Quran dan Sunnah ini. Maka kita galakkan dakwah menyebarkan Quran dan Sunnah dari seluruh Indonesia ini dilandasi rasa kasih sayang. Yang mau menerima silahkan menerima, yang tidak mau menerima jangan memusuhi. Kita tetap jaga, beda pendapat boleh, tetapi satu kesatuan bangsa harus kita kokohkan. Saya rasa begitu Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Kepala MPR yang kami hormati, Pak Menteri, Sekretaris Negara, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Dengan dikukuhkannya cabang perwakilan baru ini, saya mohon doa. Mudah-mudahan dengan kehadiran para beliau-beliau, para ustadz, para kiai, para ulama, dan ini kami aturi rawuh juga dari umat Islam, golongan yang manapun kami undang semua datang ini. Mudah-mudahan dengan doa orang banyak, dakwah Masjid Tasdid Al-Quran yang menyebarkan kasih sayang ini bisa merata di seluruh negeri Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini selalu diikat dengan rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.